Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Agustina Marianita Pun, mahasiswa Prodi Sosiologi Visip Undana semester 5 kelas B dengan NIM 190303050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Aktivisme Pengasingan Mobilisasi Politik di Mesir dan di Inggris oleh David McKeever. Varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Pengasingan bukanlah pilihan, tetapi dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman mengubah hidup, baik secara kolektif atau individual. Pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyak variabel sosial lainnya. Kausal ini tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk terhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah 10 varietas pengasingan penelitian yang ada definisinya sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Tujuan dari mendefinisikan konsep adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Semua definisi tentu mengecualikan kasus-kasus tertentu yang secara sah dapat dikemas oleh kalimat yang dimaksud. Pengecualian ini adalah prosedur analitis yang diasingkan. Tujuan diskusi adalah untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai pengasingan dalam penelitian ini, bukan untuk menutup perdebatan tentang apa arti pengasingan bagi kedua pengasingan. Tujuan diskusi adalah untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai pengasingan dalam penelitian ini, bukan untuk menutup perdebatan tentang apa arti pengasingan bagi kedua orang buangan atau peneliti. Ini adalah diskusi tentang definisi yang digunakan untuk menetapkan alasan untuk kasus pilihan. Sain berpendapat bahwa karena pengasingan adalah istilah politik yang tidak disepakati bersama, definisi dalam hukum internasional itu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Sosiologi telah menganggap orang buangan sebagai cukup penting untuk menjamin sebuah definisi khusus untuk analisis ilmu politik. Status yang dipegang terlepas dari lokasi geografis dan status kewarganegaraan mereka di luar tanah nasional mereka. Banyak situasi telah digambarkan sebagai pengasingan, namun labelnya lebih tepat dalam beberapa kasus daripada yang lain. Misalnya, seseorang mungkin menikmati kesuksesan finansial yang tiba-tiba dan dipaksa untuk bermigrasi dengan cepat atau menghadapi tagihan pajak. Bourdieu juga membatasi pengasingan untuk mereka yang dipaksa oleh paksaan atau ketakutan meninggalkan tanah air mereka, karena kasus-kasus ini tampaknya paling terikat dalam politik pengembangan politik. Selalu efek kekuatan yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan dalam kondisi yang tidak terpilih secara bebas tetapi ditimbulkan. Kamenskih setuju dengan perlunya paksaan ketika dia menyatakan bahwa pengasingan sukarela adalah sebuah oksimoron. Untuk contohnya, semua meninggalkan bentuk paksaan yang relatif kabur, yang tidak diragukan lagi, mengikuti terendah dari sifat pengasingan, yang bersifat subjektif, bermuatan politik. Namun, untuk tujuan diskusi saat ini, lebih penting untuk dicatat argumen bahwa sukarelawan migran lama secara kualitatif berbeda dari orang buangan, karena orang buangan adalah seseorang yang tidak dapat kembali ke negara asalnya, setidaknya sampai konteks politik berubah. Migrasi melalui pilihan adalah penting. Politik terkait fenomena, kalau tetapi yang pada dasarnya berbeda, membutuhkan yang sama sekali berbeda analisis. Sain dan Barth berpendapat bahwa yang membedakan persaingan politik dari Dias anggota pura tidak hanya perjuangan terus-menerus orang buangan
untuk memfasilitasi kondisi keuangan mereka, tetapi juga tekad mereka untuk tidak menetap di kehidupan di luar negeri sebagai pilihan yang nyaman, bahkan untuk sementara. Teori gerakan sosial dan pengasingan. Dalam pengertian itu, para sarjana telah sadar menggunakan definisi sebagai sarana untuk membicarakan masa lalu satu sama lain. Belum dalam arti yang lebih besar, kurangnya perdebatan adalah konsekuensi dari tingkat analisis dan tujuan peneliti untuk menggeneralisasikan ke berbagai bidang, atau bahkan Sain dan Sherman yang sebenarnya berpendapat bahwa kekuatan komunitas pengasingan untuk mempengaruhi hasil kebijakan dalam negara asal tergantung pada kemampuan mereka untuk memindahkan keuangan dari sumber daya antar secara nasional. Kedua, ketika para sarjana telah membuat generalisasi teoritis dari studi pengasingan, mereka melakukan hal disiplin mereka sendiri. Oleh karena itu, mengarahkan bukti mereka untuk berdebat tentang sesuatu selain pengasingan. Para sarjana juga tidak secara keseluruhan bertanya apakah aktivisme yang mereka amati dapat dijelaskan dengan teori-teori yang ada. Oleh karena itu, para ulama cenderung menarik penjelasan mereka dari data induktif daripada manajer formal metode pengujian hipotesis. Pengecualian adalah Handel yang berpendapat baik bahwa politik pengasingan adalah bentuk transnasional dari politik kontroversial. Bahkan, masih ada studi Hein gagal terlibat dalam dorongan di antara para sarjana pertikaian untuk mengidentifikasi mekanisme yang dapat digeneralisasikan dan sebagai gantinya secara induktif menyimpulkan dua unik variabel penjelas dari kata. Kerangka politik yang kontroversial memang lensa yang tepat untuk melihat politik pengasingan, terutama mengingat bahwa sarjana sebagian besar tertarik pada aktivisme orang buangan dan efeknya pada proses politik. Hal ini membuat tidak adanya studi yang secara eksplisit menggambarkan teori gerakan sosial semakin membingungkan. Kecenderungan-kecenderungan di antara para sarjana telah menghasilkan teori-teori yang agak lengkap deskripsi dua aspek pengasingan, proses pembangunan negara, dan pro-identitas thesis, tetapi telah meninggalkan pertanyaan mendasar lainnya yang belum terjawab. Teori Mann menyajikan kerangka kerja yang dapat disesuaikan untuk memahami hubungan antara para aktivis dan sistem politik tempat mereka beroperasi, berhubungan dengan cenderungan untuk fokus pada hubungan internasional atau politik identitas pengasingan. Peneliti telah menghabiskan sumber daya mereka untuk menyelidiki aspek aktivisme diasingkan yang faktor dampak luar negeri seperti arus keuangan dan lobby. Praktek-praktek ini adalah secara luas terkait dengan orang buangan yang terorganisir namun bersifat konspirasi dan telah terjadi di balik pintu tertutup. Kebalikan dari bentuk klaim kepentingan politik untuk sarjana politik kontroversial. Desain studi kasus tunggal. Metode untuk mempelajari aktivisme di pengasingan, 27 aktivisme di pengasingan Inggris. Namun, untuk memenuhi masalah etika anonimitas, agak tidak nyaman masuk ke dalam kategori konvensional dan yang biasa dijelaskan. Metode untuk mempelajari aktivisme di pengasingan 29 mengandung struktur peluang politik yang begitu unik. Diaspora Mesir. Bukti migrasi terutama berasal dari dua sumber, pengirim negara atau negara penerima, serta beberapa perantara yang tertarik. Negara-negara itu memiliki sarana untuk menyimpan catatan yang sempurna karena migrasi yang tidak terdokumentasi. 30 metode untuk mempelajari aktivisme di pengasingan diaspora Mesir di Jerman menganggap para migran sebagai orang yang teridentifikasi dengan baik, masyarakat yang berpendidikan tinggi dan kurang lebih sejahtera. Survei mereka melaporkan populasi yang terlibat secara politik yang tetap mengikuti politik Mesir
dan menganggap bubaran mereka sebagai perlawanan non-Mesir penyok dari pemilihan Mesir sebagai ketidakadilan. Aktivisme dalam konteks pengantar. Kudeta Nasser pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivis dan mulai proses disertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha. Tujuan dari medan ini menyebabkan kelebihan populasi relatif. Keduanya merupakan faktor dari struktur peluang politik dan keduanya adalah struktural karena berada di luar kendali langsung pemerintah. Pertama dengan represi, tetapi kemudian melalui sarana institusional, rezim Mesir mengatur tentang pelucutan aktivisme legitimasi politik di Mesir. Sebagian karena ketakutan dan sebagian dengan mengarahkan pembuatan klaim politik, rezim mendorong orang Mesir untuk melihat aktivisme sebagai menyimpang dan kemudian mengurangi pilihan yang tersedia untuk calon aktivis. Dibanding dengan Mesir, struktur peluang politik di Inggris dapat dikategorikan sebagai terbuka. Sementara, negara memiliki sedikit calon politik formal institusi dan kewenangan terbatas hanya untuk Inggris. Politik di Inggris dapat dikategorikan sebagai terbuka. Sementara, negara memiliki sedikit calon politik formal institusi dan kewenangan terbatas hanya untuk Inggris. Sebagai bagian dari United Kingdom, institusi yang ada serta praktik yang dibangun di masyarakat menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para aktivis.